lalu menempati tempatnya. Jadi seseorang masuk, terus tempatnya penuh. Akhirnya ada orang yang lagi duduk, disuruh berdiri. Kamu berdiri, saya mau duduk di situ. Ini larangan dan hukumnya haram. Ini larangan dan hukumnya haram. Terus gimana kalau sudah penuh seperti itu? Jangan sekali-kali nyuruh orang untuk berdiri lalu kita duduk di situ. Meskipun kita secara strata sosial, secara jabatan memungkinkan berbuat demikian. Mungkin yang sudah dapat duduk anak buahnya kita suruh, kamu berdiri sana cari tempat saya biar duduk situ. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Terus gimana kalau sudah penuh? Kalau sudah penuh, agar semuanya nyaman, yang sudah dapat tempat duduk nyaman. Tidak sampai disuruh berdiri, pergi, dan yang baru datang nyaman. Nggak berdiri terus. Caranya bagaimana? Geser-geser dikit, saling memberi kelapangan, dikit-dikit akhirnya cukup untuk satu orang. Ini yang semestinya dilakukan. Ini yang semestinya dilakukan. Sehingga tidak sampai terjadi orang yang lagi duduk disuruh berdiri, atau orang yang berdiri terbiarkan berdiri, nggak duduk sama sekali, padahal mereka masih bisa geser-geser, berlapang, dikit-dikit-dikit. Ini penting untuk diperhatikan. Ini penting untuk diperhatikan. Kalau hal ini tidak diperhatikan, maka yang terjadi sebagaimana yang terjadi. Tampak sekali kesan egois dari orang-orang yang telah mendapatkan tempat duduk. Nggak mau berlapang, nggak mau tafassahu wa tawassau, saling melapangan, tidak mau. Jadi kesannya kesan egois. Dan itu bukan akhlak Islam, kesan egois. Dikesankan egois karena memang mungkin benar-benar egois, bodoh amat, yang dapat berdiri ya salahnya sendiri, kenapa datang belakangan, kita sudah dapat duduk, gak usah mikir, egois, nggak boleh. Nah, kita bacakan hadisnya halaman 29 ini, kita bacakan matanya, nanti dibantu terjemahnya. Kenapa kita membacakan matan, kenapa nggak langsung terjemahnya? Kita berharap mendapatkan keberkahan dengan membacakan hadis. An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah thumma la yukhalifu ila maq'adahu fayaqudu fihi walakin yaqulu ifsahu, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Janganlah seorang menyuruh saudaranya berdiri dari tempat duduknya pada hari Jumat untuk dia menempatinya lalu duduk di situ. Tetapi hendaklah yang semestinya dia katakan adalah lapangkanlah." Barakallahu fiik. Ini dalilnya. Jadi Nabi SAW menyuruh saudaranya, Nabi SAW melarang seseorang menyuruh saudaranya untuk berdiri, lalu dia menempati di situ. Larangan. Jadi Nabi langsung melarang. Kata Nabi, hendaknya mereka saling melapangkan. Ya geser-geser dikit, geser-geser, sehingga yang berdiri bisa duduk. Itu yang semestinya. Ini akhlak Islami. Baik, sekarang yang berikutnya. Ada adab apa lagi khusus hari Jumat? Jika mengantuk, maka bergeserlah dari tempatnya. Apa yang dimaksud dari poin ini? Jika mengantuk, maka bergeserlah dari tempatnya. Yang dimaksud adalah upayakan untuk tidak ngantuk di majelis Jumatan. Upayakan tidak ngantuk di majelis Jumatan. Apalagi ketika khutbah. Khususnya memang ketika khutbah. Jangan ngantuk. Diperintahkan mendekat kepada khatib, kemudian memandangi khotib, ketika ngantuk,
Ya geser kanan, geser kiri, yang maksimalnya bagaimana? Geser kanan, geser kiri, digerakkan badan, upayakan jangan ngantuk. Digerakkan badan dikit-dikit, bisa geser kanan, bisa geser kiri. Jadi ini diupayakan dengan maksimal untuk tidak ngantuk di forum sholat Jumat. Sekarang itu pemandangannya menyedihkan sekali. Sudah datangnya belakangan di mana khotib sudah di atas mimbar. Nah, itu satu pelanggaran. Datangnya belakangan. Ya memang pelanggarannya tidak dosa. Tetapi kan datang belakangan tidak masuk di dalam catatan yang mendapatkan keutamaan. Karena para malaikat sudah mendengarkan khutbah Jumat. Tutup buku sudah. Lainnya datangnya belakangan. Sudah begitu tidak menempati tempat yang masih kosong. Nyantai di belakang, padahal tempat di depannya masih ada yang kosong. Sudah begitu di belakang sambil dia berdiri ngobrol dan HP-an. Pemandangan semacam ini masih dijumpai di beberapa tempat. Jadi hari Jumat yang salah satu syiarnya adalah sholat Jumat menjadi tidak diagungkan. Padahal Allah sendiri mengagungkan hari Jumat dan menetapkan adab-adabnya, kok ada Muslim yang tidak memandang agung hari Jumat. Dalam hal ini kegiatan yang berupa sholat Jumat asal datang begitu saja, tidak memperhatikan adab-adabnya. Kita bacakan hadis halaman 30. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat, maka bergeserlah dari tempat duduknya." Jika seseorang di antara kalian mengantuk di hari Jumat, maka bergeserlah dari tempat duduknya. Loh, di kanannya ada teman, di kirinya ada teman. Iya, memang itu forum kaum muslimin berkumpul, ya kanan kiri ada teman. Kok disuruh geser? Bergeser yang memungkinkan. Bergeser yang memungkinkan. Bukan geser satu langkah, dua langkah. Bergeser yang memungkinkan. Biar nggak ngantuk. Termasuk maju sedikit ke depan, mundur dikit ke belakang. Menggerakkan badan biar nggak ngantuk. Menggerakkan badan nggak ngantuk. Kalau masih terjadi pada kita, forum sholat Jumatan selalu ngantuk, bangun-bangun ketika iqomah untuk sholat, maka celalah diri kita. Kita wajib mencela diri kita. Kita wajib mengevaluasi diri kita. Ini hari yang Allah memandangnya sebagai syiar yang diagungkan, kok kita tidak mengagungkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan sholat Jumat, ada adab yang spesial yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid? Apa dokter? Artinya apa? Artinya penghormatan kepada masjid. Tahiyatul masjid artinya penghormatan kepada masjid. Bagaimana penghormatan kepada masjid? Apa perlu dengan telapak tangan hormat kayak militer? Sholat sebelum duduk, itu tahiyatul masjid. Setiap kali kita ke masjid, jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Kapan? Kapanpun. Termasuk pada asar. Iya, pada asar kan gak ada sholat. Iya, termasuk pada asar yang gak ada sholat. Sholat malah haram. Tapi karena masuk masjid, diperintahkan sholat. Karena ada sebab, itu sebab masuk masjid. Jadi kapan saja. Nah, terlebih di hari Jumat. Terlebih dari Jumat. Yang mana hari itu Allah agungkan dengan menetapkan adab-adab di dalamnya. Maka masuk masjid jangan duduk
hingga memastikan sudah sholat 2 rakaat. Apakah harus dengan niat sholat tahiyatul masjid? Enggak harus. Intinya adalah, coba kita bacakan hadisnya. Saya nggak cantuman di sini hadisnya, nggak cantumkan. Hadisnya adalah idza jalasa ahadukum idza dakhala ahadukum al masjidah falyajlis hatta yusalli rak'atain kama qala Nabi. Jika seseorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Intinya jangan duduk hingga sholat 2 rakaat dulu. Kita masuk masjid, sholat qobliyah zuhur, kemudian baru duduk. Itu sudah include tahiyatul masjid di dalamnya. Karena intinya jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Misalnya jam kayak tadi, misalnya tanggal 9. Kita tanggal 9 ada kajian rutin di Masjid Ibrahim, Komplek Angkatan Laut. Kita datang tanggal 9. Jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Kita niatnya sholat duha, nggak apa-apa. Intinya adalah sholat sebelum duduk. Sholatnya apapun. Kalau nggak ada sholat apa-apa, duha nggak ada sholat qobliyah, atau nggak ada sholat apapun, seperti pada asar tadi, baru secara khusus diniati sholat tahiyatul masjid. Karena nggak ada sholat apapun. Maka datang setelah sholat asar, misalnya mau ada rapat, sekarang ada rapat jam 4 di masjid. Masuk sholat apa ya? Sholat ba'diyah nggak ada. Sholat apa ya? Nggak ada. Ya sudah, secara khusus tahiyatul masjid. Adapun di waktu-waktu yang ada sholat tersendiri, misalnya duha, niatnya duha nggak apa-apa. Sholat qobliyah nggak apa-apa. Sudah include di dalam tahiyatul masjid. Karena inti dari tahiyatul masjid adalah jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Baik, kita lihat halaman 31, hadis Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubun nas yaumal jumu'ah. Faqala as-salata ya fulan? Qala la. Qala kum farka' rak'ataini. Silakan. Seorang datang sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Beliau bertanya, apakah kamu sudah sholat, wahai fulan? Dia menjawab, belum. Beliau bersabda, bangunlah lalu sholatlah 2 rakaat. Barakallahu fik. Nabi posisinya lagi apa? Nabi posisinya lagi khutbah. Khutbah hukumnya apa? Khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib, rukun. Sholat Jumat kalau nggak ada khutbahnya nggak sah. Jadi Nabi posisinya lagi khutbah. Dan orang masuk duduk. Sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Nabi menghentikan khutbah yang hukumnya wajib untuk mengingatkan orang yang tidak tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang wajib beliau hentikan untuk menegur seseorang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu ditekankannya sholat tahiyatul masjid. Menunjukkan begitu ditekankannya sholat tahiyatul masjid. Apalagi dalam forum sholat Jumat. Coba kita perhatikan, masih banyak apa belum orang masuk masjid langsung duduk, masuk masjid langsung duduk. Masih banyak apa enggak? Banyak. Maka ini perlu didakwahkan. Maka ini perlu didakwahkan. Kalau yang masuk teman-teman yang kita kenal ngomongnya gampang, mas, mas, papa, sholat dulu. Wah, lu apa? Tahiyatul masjid, masa duduk belum sholat? Ibu-ibu, mbak-mbak, sholat dulu. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Masa langsung duduk? Sholat dulu dong. Penghormatan kepada masjid. Ini perlu disiarkan. Ini perlu digaungkan. Karena di mana-mana masih terjadi orang masuk masjid langsung duduk. Mau rapat di masjid atau ada pertemuan apa di masjid, masuk langsung duduk, masuk langsung duduk. Jangan. Jangan. Nah, selesai untuk poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Kan semuanya ada 9 ya.
Sudah sampai 3 selesai. Yang pertama memperbanyak baca sholawat. Yang kedua membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan di hari Jumat sholat subuh. Ketika sholat subuh dari Jumat. Yang ketiga sholat Jumat dengan adab-adab yang sangat banyak. Sekarang yang keempat. Yang keempat halaman 32. Yang keempat halaman 32. Berupaya meraih waktu yang mustajab. Berupaya meraih waktu yang mustajab. Apa mustajab artinya? Apa mustajab artinya? Mustajab, mustajab artinya diijabahi ya. Jadi waktu yang doa di dalamnya itu diijabahi. Jadi waktu spesial di mana doa diijabahi. Kita bacakan halaman 32. Ketika seseorang mengiming-imingi sesuatu yang menjanjikan, Anda tentu bersemangat melakukan ikhtiarnya demi meraih sesuatu yang diiming-imingkan itu. Lalu bagaimana jika yang memberikan iming-iming adalah zat yang maha kaya, maha kuasa, dan pencipta alam semesta? Tentu Anda harus lebih bersemangat lagi. Ada orang iming-imingi sesuatu yang berharga mahal. Wah, kita berebut untuk meraihnya. Lalu bagaimana ketika yang mengiming-imingi adalah Allah? Yang memberikan iming-iming adalah Allah. Maka sudah barang tentu seharusnya lebih semangat lagi untuk meraihnya. Kita lanjut. Ketahuilah, Allah Ta'ala memberikan sayembara berupa langsung dikabulkannya doa jika Anda berdoa di suatu waktu yang Allah Ta'ala rahasiakan di hari Jumat. Jadi hari Jumat ada berapa jam? Hari Jumat ada berapa jam? Siangnya saja ada berapa jam? 12 jam. Selama 12 jam itulah ada waktu yang dirahasiakan. Kalau orang berdoa dan ngepasin waktu yang Allah rahasiakan, doanya mustajab. Doanya diijabai. Doanya mustajab, doanya diijabai. Kita bacakan. Disebutkan di dalam hadis an Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebut hari Jumat, beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu yang tidaklah hamba Muslim menunaikan sholat, memohon kepada Allah Ta'ala sesuatu melainkan Dia akan memberikannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan terbatasnya waktu. Barakallahu fiik. Coba ini hadis sudah lebih khusus lagi. Kan sebenarnya waktunya kan dirahasiakan. Dari mulai kapan sampai kapan? Dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Kan dirahasiakan. Nah, hadis ini lebih spesifik lagi. Coba kita pahami hadis ini. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim berdiri sholat atau menunaikan sholat, memohon kepada Allah kecuali pasti dikasih. Ayo coba kita bareng-bareng berpikir. Ini sudah mengerucut lagi di mana di waktu inilah yang kita kejar. Karena aslinya aslinya adalah ya 12 jam itu. Aslinya adalah 12 jam itu. Mulai ketika matahari terbit sampai matahari terbenam, 12 jam itu. Pokoknya di dalam waktu itu. Tapi berdasarkan hadis ini lebih spesial lagi.
Waktunya kapan? Waktunya adalah seseorang berdoa dalam keadaan dia sholat. Dan waktu itu sangatlah sedikit. Seseorang berdoa dalam keadaan dia sholat. Dan waktu itu sangatlah sedikit. Jadi berdoanya dalam sholat. Berdoanya di dalam, berdoanya di dalam sholat. Ah, ini sudah lebih spesifik lagi. Jadi dari 12 jam itu, berdoanya dalam keadaan sholat. Kalau sholat yang pasti kita lakukan sholat kapan? Ya 5 waktu. Kapan lagi yang kita lakukan? Ya sunnah-sunnah kita lakukan. Ah, di situ waktu-waktunya. Ini sudah lebih spesifik dari yang 12 jam. Ada spesifik lagi. Ada yang lebih spesifik lagi. Kita lihat hadis yang berikutnya. Nanti kalau kita tahu yang lebih spesifik lagi, ya di situ yang kita prioritaskan. Ayo kita baca yang berikutnya. Agak panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tal'at fihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ubita minha wa fihi sa'atun la yuwafiqa abdul muslim yusalli fas'alullaha fiha syai'an ila a'ta iyyahu. Qala Abu Hurairah falakitu Abdullah bin Salam fadzakartu lahu hadzal hadis faqala ana a'lamu bitilkas sa'ah faqultu ahbirni biha wala wala tadnun biha alayya. Qala hiya ba'dal asri, di garis bawah. Qala hiya ba'dal asri ila an tahrubas syamsu. Faqultu kaifa takunu ba'dal asri? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwafiqu abdun muslima wa yusalli wa tilka sa'ah la yusalla fiha. Faqala Abdullah bin Salam alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisan yantadhiru shalah fahuwa fis shalah. Qultu bala qala fahuwa dzaka rawahu Tirmidzi. Silakan dokter. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Di dalamnya Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan diturunkan darinya. Di dalamnya terdapat waktu yang tidaklah hamba muslim sholat lalu memohon kepada Allah sesuatu melainkan Allah Ta'ala akan memberinya. Abu Hurairah berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Salam. Saya sebutkan hadis ini kepadanya, dia menjawab, saya mengetahui waktu yang dimaksud itu. Saya berkata, beritahukanlah kepadaku tentangnya dan janganlah kamu menahannya dariku. Dia menjawab, itu ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Saya berkata, bagaimana mungkin ba'da asar sementara sabda Rasulullah SAW, tidaklah hamba muslim menempati waktu itu dan dia sedang sholat, padahal ba'da asar bukan waktu untuk sholat. Abdullah bin Salam menjawab, bukanlah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di majelisnya menunggu sholat, maka dia berada di dalam sholat. Saya berkata, betul. Dia berkata, nah demikianlah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barakallahu fiik. Para dokter, ini hadis lebih spesifik lagi. Yang pertama, kita ulangi. Yang pertama kan umum di hari Jumat. Ada waktu yang dirahasiakan. Siapa berdoa ngepasin waktu yang dirahasiakan, maka doa mustajab. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi, hadis Abu Hurairah menyatakan berdoa dalam keadaan sholat. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Jadi Abu Hurairah menyampaikan hal ini kepada Abdullah bin Salam. Ya Abdullah bin Salam, Nabi bersabda di hari Jumat ada waktu singkat yang Allah rahasiakan. Kalau orang berdoa ngepasin waktu yang singkat itu, doanya pasti mustajab. Apa kata Abdullah bin Salam? Oh, saya tahu waktu itu.
Waktu yang singkat, yang mustajab saya tahu waktu itu. Maka Abu Hurairah balik bertanya, waktunya kapan? Abdullah bin Salam menjawab, kapan? Kapan? Ba'da asar. Itu waktunya adalah ba'da asar. Maka Abu Hurairah jadi bingung. Apa yang menjadi Abu Hurairah bingung? Coba. Apa yang menjadi Abu Hurairah bingung? Kok ba'da asar? Kenapa kira-kira? Ini kan bisa dicerna. Kenapa Abu Hurairah jadi bingung? Kok ba'da asar? Kira-kira kenapa? Soalnya dia mengetahui bahwasanya berdoa itu dalam keadaan sholat. Sementara pada asar ada sholat apa enggak? Enggak ada. Maka Abu Hurairah menjelaskan, bukankah Nabi bersabda, bukankah Nabi bersabda, menunggu sholat setelah sholat itu hukumnya sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu hukumnya sholat. Nah, ini jawabannya Abdullah bin Salam. Ini jawabannya Abdullah bin Salam. Menunggu sholat setelah sholat adalah sholat. Para dokter, rahimakumullah, para jamaah, kita sudah sholat asar. Nunggu sholat apa? Maghrib. Kita sudah sholat asar, nunggu sholat maghrib. Berarti tidak beranjak dari tempat. Nunggu sholat maghrib. Di situ kita berdoa. Berarti kita berdoanya di dalam sholat. Karena menunggu sholat setelah sholat dihukumi sholat. Itu jawabnya Abdullah bin Salam. Nah, para dokter Masih Robsi rahimahullah, hadis yang menunjukkan lebih sudah mengerucut ini, lebih spesifik ini, inilah yang kemudian banyak dikejar oleh kaum muslimin. Coba dilihat di masjid-masjid. Ini hari Jumat. Dilihat di masjid-masjid. Akan dijumpai biasanya oleh bapak-bapak yang sudah purnawirawan. Bapak-bapak yang sudah pensiunan, setelah sholat asar mereka gak beranjak, nunggu sholat maghrib sambil terus berdoa. Karena hadis ini, berangkat dari hadis ini, menunggu sholat setelah sholat dihukumi sholat, dan harinya hari Jumat, maka di situ dikejar. Maka di situ dikejar. Sehingga mereka bapak-bapak setelah sholat asar tidak pulang ke rumah. Menunggu sampai maghrib. Karena menunggu sholat setelah sholat hukumnya sholat sekaligus mengejar untuk meraih sayembara tadi. Yaitu waktu yang dirahasiakan. Ada di situ para dokter. Baik, sudah sangat mengerucut ya. Sebenarnya kan 12 jam. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam 12 jam. Kemudian tadi kita bacakan hadis, tempatnya adalah ketika kita sedang sholat. Kita berdoa ketika sedang sholat. Mengerucut lagi, pada asar. Loh, kok pada asar? Kan setelah asar gak ada sholat. Dijawab Abdullah bin Salam. Bukankah menunggu sholat setelah sholat adalah sholat, dihukumi sholat, maka disitulah letak doanya. Masya Allah. Kira-kira kita mengamalkan apa enggak? Yang sudah mengamalkan bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah pensiun, dan Masya Allah. Masya Allah. Kita kalau misalnya belum bisa, ya semoga nanti kalau pensiun, kalau sudah pensiun. Masya Allah. Baik, sudah selesai. Kemudian kita kuatkan halaman 37. Kita kuatkan dengan halaman 37. Kita bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Yaumul Jumu'ah tinta asrota yuridu sa'ah la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an ila atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhira sa'atin
ba'dal asri. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hari Jumat itu 12, maksudnya 12 jam. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah sesuatu melainkan Allah akan memberinya. Untuk itu, carilah akhir waktu setelah asar. Baik, di hari Jumat tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah dan ngepasin waktu tersebut kecuali pasti Allah kabulkan. Kata Nabi, carilah waktu tersebut pada asar. Ini menguatkan. Kalau ada pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, loh katanya berdoanya dalam sholat. Maka jawabannya sudah kita bahas. Menunggu sholat, setelah sholat dihukumi sholat. Maka duduk setelah sholat asar. Duduk setelah sholat asar. Lelaki yang sholatnya di masjid tentunya duduk setelah sholat asar di masjid sampai maghrib. Di situ terus berdoa. Kalau ibu-ibu tidak ke masjid bagaimana? Ibu-ibu yang tidak ke masjid, sholatnya kan di rumah. Maka tidak beranjak dari tempatnya hingga maghrib. Hukumnya sama seperti lelaki yang di masjid. Ibu-ibu di rumah ada musolanya, karena ada tempat sholat khusus di rumahnya ya. Eh, di kamarnya misalnya, atau ada tempat yang khusus. Intinya yang biasa sholat di rumah, digunakan untuk sholat di rumah di mana? Nah di situ sholat, setelah sholat asar, jangan beranjak pergi hingga maghrib. Ketika hari apa? Jumat. Soalnya ada waktu yang disayembarakan. Waktunya cuma sebentar. Masya Allah. Selesai. Sudah 4 perkara terkait syiar hari Jumat. Yang pertama apa? Memperbanyak sholawat. Yang kedua, membaca as-sajdah dan al-insan ketika sholat subuh Jumat. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Jumat yang ada adab-adabnya tersendiri dan sangat banyak. Yang keempat, ada waktu yang disayembarakan. Kejar waktu yang disayembarakan yang cuma sebentar. Sekarang yang kelima. Halaman 38 yang kelima. Tidak mensendirikan hari Jumat dengan puasa. Artinya apa? Tidak mensendirikan hari Jumat dengan puasa. Artinya puasa hari Jumat sendirian tanpa sehari sebelumnya berarti Kamis Jumat dan tanpa sehari setelahnya berarti Jumat Sabtu. Nggak boleh kalau puasa hari Jumat sendirian, nggak boleh. Kita bacakan hadisnya. Kita bacakan dulu halaman 38. Jika Anda ingin berpuasa di hari Jumat, maka iringilah dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Karena tidak diperbolehkan mensendirikan puasa di hari Jumat. Disebutkan dalam hadis. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat, kecuali dengan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Ya, boleh puasa hari Jumat, syaratnya didahului sehari sebelumnya atau disudahi sehari setelahnya. Jadi 2 hari, Kamis Jumat atau Jumat satu. Jumat secara sendirian nggak boleh. Kita bacakan yang berikutnya. Dalam hadis yang lain kita bacakan. An Ummil Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumul jumu'ah wa hiya sha'imah. Faqala asumti amsi? Qalat la. Qala turidina an tasumi ghadan? Qalat la. Qala fa'aftiri. Silakan.
Dari Ummul Mukminin Juwariyah binti Al Haris radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya pada hari Jumat sementara dia sedang berpuasa. Beliau bertanya, "Kemarin kamu puasa?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Kamu besok akan berpuasa?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu, janganlah berpuasa hari ini." Barakallahu fiik. Ini dalilnya. Nggak boleh, artinya dalil yang lainnya yang menguatkan. Nggak boleh puasa hari Jumat secara sendirian. Nabi masuk ke dalam rumah istrinya yang namanya Juwairiyah. Istri Nabi ada berapa selain Khadijah? Kalau Khadijah kan wafatnya duluan. Kalau istri Nabi yang lainnya wafatnya setelah Nabi. Jadi Nabi wafat duluan, baru istri yang lainnya wafat. Ada berapa istri selain Khadijah? Selain Khadijah. Kalau dengan Khadijah 11. Kalau dengan Khadijah 11. Kalau selain Khadijah ada 10. Orang-orang pada menyebutkan ada 9. Kenapa mereka menyebutkan 9 padahal 10? Karena Zainab disebutkan hanya satu. Zainabnya ada dua. Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahash. Jadi ada 10. Nah, nah ini pas di rumahnya Juwairiyah. Dijumpainya Juwairiyah lagi puasa. Harinya hari apa? Hari Jumat. Maka Nabi bertanya, kamu kemarin puasa? Enggak. Besok? Enggak. Ya kalau begitu berbuka, enggak boleh. Kalau kemarin puasa, berarti boleh Kamis Jumatan begitu. Ternyata enggak. Ya kalau begitu, besok kamu puasa apa enggak? Enggak, ya sudah. Buka. Karena enggak boleh puasa hari Jumat sendirian. Masya Allah. Jadi ini dalil ya. Kalau dokter, para jamaah menjumpai kawannya puasa hari Jumat sendirian, maka ditegur, enggak boleh. Ditegur, enggak boleh. 6. Sekarang poin yang keenam. Poin yang keenam. Coba kita sebutkan 1 sampai 5 dulu. Yang pertama, yang pertama memperbanyak baca sholawat. Yang kedua membaca surat Al-Insan dan As-Sajdah di subuh hari Jumat. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Jumat dengan adab-adabnya yang sangat banyak. Yang keempat, yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat, ikut sayembara. Sayembara apa? Waktu yang sangat terbatas. Jadi ikut sayembara. Waktunya sangat terbatas. Yang kelima, yang kelima, yang kelima, tidak tidak mensendirikan hari Jumat dengan puasa. Mesti dibarengi sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, sekarang yang keenam. Sekarang yang keenam. Tidak mengkhususkan Jumat untuk ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya. Yang kita sudah sebutkan tadi ada dalilnya? Iya, yang kita sebutkan ada dalilnya. Memperbanyak sholawat. Iya, ada dalilnya. Oh, ini hari Jumat, kita perbanyak sholawat. Ayo, ayo, ini hari Jumat, perbanyak sholawat. Ada dalilnya. Maka, zikir secara khusus hari Jumat diperbanyak apa? Zikir secara khusus di hari Jumat diperbanyak apa? Sholawat. Saya mau bertanya, dokter hari ini memperbanyak sholawat apa enggak? Ini hari Jumat tuh. Memperbanyak baca sholawat apa enggak? Jalan dari ruang kerja ke sini, jalan dari sini ke ruang kerja, jalan dari sini pulang ke rumah, dari rumah jalan kemana, selama hari Jumat memperbanyak baca sholawat. Soalnya hari Jumat, eh, setiap saat sebanyak-banyaknya.
Sudah dilakukan atau belum? Nah, kan begitu. Ilmunya sudah diketahui. Pelaksananya perlu perjuangan. Ah, kenapa banyak lupanya? Karena belum membiasakan. Maka kita perlu saling mengingatkan. Jumat, Jumat, Jumat. Ini hari Jumat, hari Jumat, hari Jumat. Ayo memperbanyak baca sholawat. Itu dibetulkan karena ada dalilnya. Yang kita sebutkan 5 perkara tadi semuanya ada dalilnya. Maka silakan dikhususkan. Sekarang pengkhususan hari Jumat dengan ibadah-ibadah tertentu yang nggak ada dalilnya nggak boleh. Saya ulangi lagi. Pengkhususan hari Jumat dengan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya nggak boleh. Kalau tadi yang sudah disebutkan tadi, mengkhususkan Jumat dengan puasa, boleh? Nggak boleh. Kalau puasa dari Jumat sehari sebelumnya atau sehari setelahnya gitu. Jadi ini sudah jelas pengkhususan Jumat dengan puasa nggak boleh. Wah ini hari Jumat nih, hari paling agung, saya tak puasa. Oh nggak boleh, karena nggak ada dalil ya. Boleh kalau dibarengi dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ayo kita bacakan para dokter, para jemaah. Betul, hari Jumat adalah hari yang paling utama dari antara hari-hari dalam satu pekan. Namun, tidak berarti dikhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu dengan memandang adanya keutamaan tersendiri. Seperti sodakoh. Wah, ini hari Jumat. Sodakoh, sodakoh. Ini khusus ini, hari Jumat. Secara khusus sodakoh ini. Boleh? Nggak boleh. Nggak ada dalil. Pengkhususan Jumat dengan sodakoh nggak boleh. Bukan berarti sodakoh dari Jumat nggak boleh ya. Bukan berarti begitu. Tapi pengkhususan. Pengkhususan. Wah, saya sodakoh mau hari Jumat saja. Soalnya kenapa? Soalnya hari yang agung. Nggak boleh. Silakan sedekah dengan tidak ada pemahaman demikian. Pengkhususan Jumat dengan sodakoh nggak boleh. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Wah, hari Jumat ini hari yang utama untuk silaturahim. Nggak boleh. Pengkhususan Jumat dengan silaturahim nggak boleh. Nggak ada dalilnya. Kemudian ziarah kubur. Wah, ziarah kubur yang utama adalah di hari Jumat. Nggak boleh, nggak ada dalilnya. Para dokter, Masyiral Muslimin, rahimahullah, banyak apa enggak orang mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur? Banyak, nggak ada dalilnya. Bukan ziarah kubur di hari Jumat nggak boleh. Bukan hari Jumat. Ziarah kubur kapan saja terserah. Yang dimaksud di sini mengkhususkan Jumat untuk ziarah kubur. Memandangnya ada keutamaan tersendiri ziarah kubur hari Jumat. Padahal nggak ada dalilnya. Maka nggak boleh. Kita lanjut. Dan lain-lain. Kita lanjut. Penghususan hari Jumat dengan suatu ibadah hanya pada ibadah-ibadah yang ada dalilnya. Ayo apa saja contohnya? Penghususan hari Jumat dengan ibadah-ibadah yang memang ada dalilnya. Silahkan apa saja. Hari Jumat ini sholat subuh khusus al-insan as-sajdah. Boleh? Boleh ada dalilnya. Wah ini hari Jumat nih, kita perbanyak baca sholawat. Boleh? Boleh. Wah ini hari Jumat nih, begitu masuk masjid sholat salam, sholat salam, sholat salam, sholat salam sebanyak-banyak gak ada batasan. Boleh? Ada dalilnya. Jadi pengkhususan Jumat dengan ibadah-ibadah tertentu yang ada dalilnya saja. Ini hari Jumat nih, kita mesti baca surat Yasin. Boleh? Enggak boleh. Bukan berarti baca surat Yasin dari Jumat enggak boleh. Silakan dari apa saja. Yang dimaksud di sini pengkhususan hari Jumat dengan surat Yasin. Dipandang ada keutamaan tersendiri. Jangan sampai loh hari Jumat enggak baca surat Yasin, ada keutamaan tersendiri. Kalau mengatakan demikian harus ada dalil. Dan enggak ada dalil. Pengkhususan Jumat dengan surat Yasin. Yang ada pengkhususan Jumat dengan surat Al-Kahfi. Nanti kita bacakan dalil ada itu. Tapi surat Yasin tidak ada. Nah, ayo kita bacakan hadisnya. Disebutkan di dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. La tahtassu lailatal jum'ah bi qiyamin min bainil layali. Wala tahussu yaumal jum'ah bi siyamin bainil ayyam. Ila ayyakuna fi saumin yasumu ahadukum. Silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari antara malam-malam untuk qiyamul lail, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dari antara hari-hari untuk berpuasa, kecuali puasanya seorang yang dia harus melakukannya." Barakallahu fiik. Ini dalil tidak boleh Jumat untuk pengkhususan dengan ibadah tertentu, nggak boleh. Lo kan hari yang paling agung, betul. Tapi pengkhususan dan ibadah tertentu nggak boleh. Kecuali memang ada dalilnya saja. Di sini disebutkan, boleh nggak mengkhususkan malam Jumat untuk eh, tahajud. Wah, ini hari Jumat ini atau malam Jumat ini. Jangan sampai tidak tahajud. Tahajud di malam Jumat ada keutamaan tersendiri. Sholat itu hari yang sangat agung. Oh, nggak boleh. Nggak ada pemahaman demikian. Mau sholat tahajud silakan saja. Tetapi tidak dikaitkan dengan pengkhususan Jumat. Tidak. Termasuk puasa. Wah, ini hari Jumat. Hari yang sangat agung. Yang dimuliakan. Saya jangan sampai tidak puasa di hari yang istimewa. Ah, nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau puasanya bagaimana? Kecuali kalau puasanya bagaimana? Kecuali kalau puasa orang memang mesti berpuasa. Contohnya apa? Puasa nadar. Kalau saya sembuh, saya akan langsung berpuasa. Dan pas sembuhnya hari Jumat. Maka itu harus dilakukan. Soalnya terkait dengan nadar. Kalau saya sembuh, saya akan langsung berpuasa. Misalnya itu contoh. Dan ternyata sembuhnya hari Jumat. Maka wajib itu berpuasa. Ini puasa yang tidak boleh tidak. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, dokter. Ada yang mau disampaikan? Kurang 5 menit lagi dari jam 5-nya. Monggo bagi hadirin, baik yang offline maupun online, barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Bagaimana dengan Jumat berkah itu deh, Bu, ya. Bagaimana dengan Jumat berkah sehingga bungkusan-bungkusan nasi dari Jumat banyak sekali begitu. Jawabannya, ada enggak dalil penghususan sodako dari Jumat? Ada enggak dalil penghususan sodako dari Jumat? Hari Jumat maka sodakolah kalian. Enggak ada. Yang ada hari Jumat perbanyaklah sholawat, bacalah surat Al-Kahfi, kemudian mandi sebelum sholat Jumat, kemudian bersiwak pakai baju yang bagus. Itu kan dalil-dalil yang ada. Memakai minyak wangi. Kalau minyak wanginya enggak ada, pakai minyak wangi yang ada di rumah. Jangan sampai jangan sampai tidak memakai minyak wangi. Itu yang ada. Sekarang pertanyaannya, ini hari Jumat, bersodakohlah. Ada? Enggak ada. Sehingga pengkhususan Jumat dengan sodakoh nggak boleh. Tapi boleh nggak sodako dari Jumat? Ya boleh-boleh saja. Yang dilarang, jangan sampai salah paham. Yang dilarang memandang hari Jumat sebagai hari pengkhususan untuk sodako. Nah, ini tidak boleh. Terus gimana itu? Jumat berkah, di mana-mana nasi dibagikan. Kalau orang yang melakukannya memandang ini sodako khusus di hari Jumat, atau pengkhususan Jumat dengan sodako, maka tidak boleh. Tetapi kalau orang melakukannya dengan pemahaman begini, ini hari Jumat, hari saatnya kaum muslimin berkumpul di masjid. Saya punya rezeki, saya pengen makanan, saya pengen sebagian rezeki saya dirupakan makanan, kemudian dimakan, dikonsumsi oleh orang-orang bertakwa. Silakan saja. Mumpung momennya hari Jumat di mana orang pada ngumpul sehingga bisa bersodako ke banyak orang kalau lagi ngumpul bawa berapa bungkus bagi Alhamdulillah saya dapat rezeki, sebagian rezeki saya dimakan oleh orang-orang soleh, silakan saja.
dalam rangka mengamalkan hadis Nabi halaman 41. Halaman 41. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Silakan. Janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Janganlah kamu berteman kecuali seorang mukmin. Yang dimaksud teman yang bagaimana? Teman yang close. Teman yang close, yang dekat, yang intens. Kalau sekedar say hello, berteman, urusan kerja dan yang lain silakan saja. Tapi untuk close, dekat, intens, saling curhat, saling menasehati itu harus muslim. Karena kita butuh saling menyemangati untuk kesuksesan di akhirat. Kalau tidak solih-solihah, nanti tidak ada motivasi urawi. Nah, maka janganlah kamu berteman kecuali dengan mukmin. Yang berikutnya, janganlah memakan makanan Anda kecuali orang yang bertakwa. Kita senang sekali ada rezeki. Wah, ini orang-orang soleh, orang-orang solehah. Siapa ingin rezeki saya dimakan oleh mereka? Ini diperintahkan. Itu diperintahkan. Dan hari yang memungkinkan menjumpai kaum muslimin dalam jumlah besar di satu tempat hari apa? Jumat, mereka Jumatan. Wah, kirim ke sana biar sebagian rezeki saya dinikmati oleh orang-orang takwa. Jadi dalam mereka mengamalkan hadis ini silakan. Tetapi kalau Jumat berkah, motivasinya pengkhususan cuma dengan sodakoh, itu malah nggak ada. Demikian Ibu jawabannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tinggal dua lagi ya. Tinggal tiga lagi ya. Kan sudah enam. Dokter Arin. Sesuatu yang baik kita ini kan cuma berkah, Ustaz. Jadi apakah membudayakan suatu hal baik, tapi satu sisi juga kita apa namanya harus mengedukasi juga atau menyampaikan juga bahwa ini bukan karena hari baik ya gitu ya. Hari baik maka kita membuat suatu ibadah yang kita inginkan, tapi memang karena harus kita kan budayanya orang Indonesia, orang Timur itu suatu hal yang suatu upacara atau suatu acara dia senang ikut. Tapi kalau yang kayak rutin kayak yang harus apa itu kan nggak begitu, nggak bisa istiqomah, Ustaz. Tapi kalau ada momen tertentu yang harus dijadikan suatu pengingat baru ya kan ingat. Itu gimana, Ustaz, untuk membudayakan suatu hal yang baik, Ustaz? Harinya nggak dikhususkan. Harinya nggak dikhususkan. Satu sisi kan kita nggak boleh Khususkan. ini budaya Iya. itu memandangnya kita begitu. Iya. Ini penting sekali kaitannya dengan edukasi. Kan kita beramalkan inginnya pahala dan keutamaan. Bukan beramal malah mendatangkan masalah. Kan begitu. Nah, maka harus mengikuti koridornya, rambu-rambunya. Kita mau baik, tetapi yang kita lakukan malah salah. Contoh, sudah adzan subuh, sholat lebih dari 2 rakaat, malah salah. Sudah adzan subuh, sholat lebih dari 2 rakaat, salah. Karena kalau sudah adzan subuh hanya ada dua rakaat toh, yaitu apa? 2 rakaat kemudian subuh, gitu. Atau misalnya maunya baik, maunya baik, tetapi sholat dia subuh kan jadinya malah bermasalah. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang baik menghasilkan hasil yang baik ketika tidak mengikuti ketentuannya. Nah, Jumat berkah itu sebuah istilah ya, Jumat berkah ya, silakan saja itu istilah Jumat berkah. Harus diedukasi. Kenapa ibu kita ajak, kenapa bapak kita ajak untuk Jumat berkah? Soalnya biar rizki bapak ibu dinikmati oleh orang mutakin yang pas mereka lagi kumpul tuh baginya gampang. Loh, bukan karena hari Jumat terus dikhususkan. Bukan. Nabi bersabda, halaman berapa tadi? Jangan menghususkan Jumat dengan la tahtasu lailatal jumat bi qiyamin min bainil layali wala tahtasu yaumal jumat bi siyamin min bainal ayam.
Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat, dan jangan kalian mengkhususkan siang Jumat dengan puasa. Artinya pada hari Jumat dikhususkan dengan sholat nggak boleh. Pada hari Jumat yang agung dikhususkan dengan puasa nggak boleh. Artinya mau pengkhususan hari Jumat yang ada dalilnya saja. Di luar yang tidak dalilnya nggak boleh. Makanya kaitannya dengan pertanyaan gimana Jumat berkah, silakan. Tapi diedukasi. Dan kita juga melakukan demikian. Orang-orang yang memberi makanan di masjid dari Jumat, kita edukasi. Ini bukan karena pengkhususan dari Jumat ya, itu nanti malah bermasalah. Tetapi Anda pengen rezekinya dinikmati kaum muslimin dalam jumlah besar dan gampang ketemunya, maka ketika hari Jumat silahkan. Dia mesti edukasi. Nah, nggih. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari hadirin? Baik. Jika tidak ada, marilah kita tutup acara hari ini. Alhamdulillah, kita pada penghujung acara pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter, Mas Bad, dan Ustadz yang hadir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.